Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga sehat selalu. Setelah minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan pembahasan tentang istilah-istilah penting pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang hukum pewarisan sifat dan persilangan monohibrid. Simak dengan baik dan ikuti pembahasannya sampai selesai supaya mudah dipahami. Bismillah, mari kita mulai. Penelitian pertama tentang penurunan sifat dilakukan oleh Gregor Mendel. Mendel menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena pertama, kacang kapri memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan. Kedua, kacang kapri dapat melakukan penyerbukan sendiri. Ketiga, pada kacang kapri mudah dilakukan penyerbukan silang. Keempat, kacang kapri mempunyai daur hidup yang relatif pendek. Dan kelima, kacang kapri menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Berikut variasi pada tanaman kapri. Bunga ungu, bunga putih, biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau, buah mulus hijau, buah mulus kuning, buah keriput hijau, buah keriput kuning, bunga di ujung, bunga di samping, tanaman tinggi, dan tanaman pendek. Mendel adalah ilmuwan pertama yang memperkenalkan teori penurunan sifat. Teorinya dikenal dengan hukum Mendel. Atas jasanya dalam pewarisan sifat, beliau dikenal sebagai Bapak Genetika. Hukum 1 Mendel disebut juga hukum segregasi. Hukum segregasi menyatakan pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotip suatu tanaman induk U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan gen U kecil. Hukum 1 Mendel dihasilkan dari penelitian Mendel dengan melakukan persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda pada kacang kapri. Hukum 2 Mendel disebut juga hukum penggabungan bebas. Hukum ini menyatakan pada saat pembentukan gamet, alela atau variasi gen yang menentukan karakter-karakter berbeda dapat bergabung secara bebas satu sama lain. Misalnya genotip suatu tanaman induk, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka gen B besar dan gen B kecil serta gen K besar dan gen K kecil akan memisah. Kemudian kedua pasangan tersebut akan bergabung secara bebas, sehingga kemungkinan gamet yang terbentuk akan memiliki susunan gen B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Hukum 2 Mendel dihasilkan dari penelitian Mendel dengan melakukan persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda juga pada kacang kapri. Persilangan monohibrid atau persilangan satu sifat beda. Perhatikan contoh soal berikut. Kacang kapri berbunga ungu bergenotip U besar disilangkan dengan kacang kapri berbunga putih bergenotip U kecil. Bunga berwarna ungu dominan terhadap bunga berwarna putih. Tentukan A. Bagaimana F1 yang dihasilkan dari persilangan tersebut. B. Bagaimana rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F1. C. Jika antar F1 disilangkan, bagaimana perbandingan rasio fenotip dan genotip pada F2. Perhatikan dengan baik untuk memahami cara penyelesaian soal persilangan monohibrid tersebut. Dikatakan monohibrid karena persilangannya dengan satu sifat beda, yaitu kacang kapri berbunga ungu dengan kacang kapri berbunga putih. Jadi hanya satu sifat bedanya, terletak pada warna, yaitu antara bunga warna ungu dan bunga warna putih. Misalnya induk atau parental dilambangkan dengan huruf P besar, ditulis P1 karena ini persilangan pertama. Untuk parental jantan di sini adalah kacang kapri berbunga ungu. Tanda X berarti disilangkan dengan parental betina, yaitu kacang kapri berwarna putih. Fenotipnya kita tulis bunga ungu dan bunga putih.
Genotipnya karena kacang kapri berbunga ungu adalah dominan, maka dilambangkan dengan huruf U besar, U besar. Dan kacang kapri berbunga putih adalah resesif, maka dilambangkan dengan huruf U kecil, U kecil. Gametnya kita tulis untuk bunga ungu, U besar, homozigot dominan, dan untuk bunga putih, U kecil, homozigot resesif. Kemudian disilangkan gamet jantan dengan gamet betina. Yang pertama U besar disilangkan dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil normal heterozigot bunga ungu. Yang kedua U besar disilangkan dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil normal heterozigot bunga ungu. Yang ketiga U besar disilangkan dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil normal heterozigot bunga ungu. Dan yang keempat, U besar disilangkan dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil normal heterozigot bunga ungu. Hasil persilangan keturunannya, F1-nya atau filialnya dihasilkan 4 bunga berwarna ungu semua. Dan genotipnya normal heterozigot, yaitu dilambangkan dengan huruf U besar U kecil. Sehingga dapat kita tulis rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F1, rasio fenotip 100% bunga berwarna ungu ada 4 jumlahnya, dan rasio genotip 100% normal heterozigot dilambangkan dengan huruf U besar U kecil. Untuk rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F1 umumnya tidak perlu dituliskan. Ibu membahasnya untuk membantu memudahkan pemahaman saja. Soal bagian A dan B sudah terjawab sampai sini. Kemudian, jika antar F1 disilangkan, bagaimana perbandingan fenotip dan genotip pada F2? Perhatikan antar F1 disilangkan, berarti induk kedua atau parental 2, bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Fenotip antara induk jantan dan betina di sini sama, yaitu bunga ungu genotipnya U besar U kecil disilangkan dengan U besar U kecil. Tulis gametnya berarti U besar U kecil, kemudian sama seperti tadi, kita silangkan satu persatu antara gamet jantan dengan gamet betina. Persilangan pertama, U besar dengan U besar menghasilkan U besar, homozigot dominan bunga ungu. Yang kedua, U besar dengan U kecil menghasilkan U besar U kecil normal heterozigot bunga ungu. Yang ketiga, U kecil dengan U besar menghasilkan U besar U kecil juga normal heterozigot bunga ungu. Dan terakhir, yang keempat, U kecil disilangkan dengan U kecil menghasilkan U kecil homozigot resesif bunga putih. Hasil persilangan keturunannya, F2-nya atau filial keduanya, dihasilkan 3 bunga ungu dan 1 bunga putih, dengan genotip 1 homozigot dominan, yaitu U besar, 2 normal heterozigot, yaitu U besar U kecil, dan 1 homozigot resesif, yaitu U kecil. Sehingga dapat kita tulis rasio perbandingan fenotip dan genotip pada F2, rasio fenotip bunga ungu ada 3 berbanding bunga putih 1. Persentasenya 75% berbanding 25%. Kemudian rasio genotip U besar 1 berbanding U besar U kecil 2 berbanding U kecil 1. Sehingga persentasenya 25% berbanding 50% berbanding 25%. Soal bagian C sudah terjawab. Untuk memudahkan kombinasi gen dari suatu persilangan, maka kita juga dapat menggunakan tabel Punnett. Berikut soal persilangan monohibrid tersebut dalam bentuk tabel Punnett. Langkah-langkahnya sama seperti cara pertama, hanya pada persilangan parental kedua, yaitu antar sesama F1, untuk menemukan kombinasi gennya menggunakan tabel Punnett. Baris pertama dari tabel diisi dengan gamet dari induk jantan, dan kolom pertama diisi dengan gamet dari induk betina.
Kemudian disilangkan satu persatu sehingga diperoleh kombinasi gen seperti pada tabel. Rasio perbandingan fenotip dan genotipnya dapat kita tulis berdasarkan data yang ada pada tabel. Cara yang pertama maupun cara dengan menggunakan tabel Punnett, hasil kombinasi gen dan rasio perbandingan fenotip-genotipnya akan sama. Jadi pilih yang menurut kalian lebih mudah untuk digunakan. Demikian pembahasan dari Ibu tentang hukum pewarisan sifat dan persilangan monohibrid. Semoga bisa difahami. Silahkan dibuka classroom-nya untuk menyerahkan tugas tersebut. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.